Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah istighfar dan keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan khusus kita yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, sifat-sifat pada diri kita, sifat hasad, sifat dengki, iri, dan lain sebagainya. Maka perlu dalam diri kita yaitu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, supaya tergolong kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133. Allah menganjurkan kita hidup di dunia ini yaitu bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Yang mana larangan-larangan yang pernah kita kerjakan ataupun silap kita melakukan, marilah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Namun kita tidak sadari, sering hilap dan salah. Namun kunci yang kita tempuh adalah yaitu beristighfar, minta ampun. Dosa apa yang pernah kita lakukan dan pernah kita kerjakan selama hidup ini. Kita beribadah kepada Allah. Salat kita kerjakan. Sedekah kita kerjakan. Berinfak kita kerjakan. Berzakat kita kerjakan. Mengaji tilawah Al-Quran kita kerjakan. Namun kita memperadukan antara hak dan batil. Allah akan tolak amal ibadah kita.
ibadah kita lakukan, kita kerjakan. Kita melaksanakan judi, kita melaksanakan mabuk, memperadukan benar dan salah, Allah akan tolak ibadah kita, tidak akan diterima. Ini terkhusus di kalangan orang awam. Mereka beranggapan, berasumsi bahwa ibadahnya itu diterima. Allah akan tolak ibadah kita. Tentu bertafakurlah pada diri kita. Ibaratkan minyak dan air, kita satukan. Kapanpun dia tidak akan bersatu, tidak akan pernah bersatu. Begitulah kita melaksanakan amal ibadah. Kita kerjakan kebaikan, kita kerjakan kejahatan, Allah akan tolak amal ibadah kita. Tidak diterima di sisi Allah amal ibadah kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka tentu kita ketahui, mari kita bertakwa kesalahan-kesalahan yang lalu, yaitu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah mengotori hati. Berapa yang kita kotori hati kita? Kita ngunjingkan orang, kita mencaci maki, memfitnah, menyebarkan berita hoax, berita bohong. Ini sama, kita mengotori hati kita. Kalau hati kita kotori, maka rusaklah seluruh jasad kita, seluruh badan kita, seluruh pikiran kita. Maka perlu kita sucikan hati kita, yaitu beristighfar kepada Allah, sebagaimana supaya tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hati adalah suatu yang sangat penting bagi jasad manusia. Jika hati baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila hati rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, mari kita bertaubat dengan penting untuk membersihkan hati sekaligus menyelamatkan jasad. Orang-orang yang pernah kita sakiti, ibaratkan kita memecahkan kaca yang pecah, kemudian dilem kembali, tetap ada bekasnya. Di balik itu, orang-orang yang pernah kita sakiti. Berbeda, kita terluka, jasad kita, tubuh kita bisa sembuh dan bisa hilang bekasnya. Namun hati yang kita rusaki, kita sakiti, maka ini adalah tetap ada bekasnya. Dan ini adalah mari kita beristighfar yang pernah saudara kita unjingkan, kita caci maki, dan lain sebagainya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah dosa menjadikan seseorang hamba jauh dari Allah. Untuk itu harus ada upaya untuk menghilangkan dosa tersebut yang telah menjadikan manusia jauh dari Allah. Upaya ini dapat dilakukan melalui sarana taubat. Dengan demikian taubat sebenar-benar taubat. Berapa kesalahan yang pernah kita lakukan, maka bertaubatlah dan beristighfarlah. Bila hati dalam keadaan sakit, beristighfar. Bila hati dalam kegelisahan, beristighfar, bertaubatlah kepada Allah. Kuncinya semua adalah istighfar. Bila rezeki dalam sempit, beristighfar.